Selamat sore, shalom PCC. Shalom. Shalom keluarga PCC. Shalom. Merdeka. Merdeka. Ya, bersyukur ya kita berkumpul tempat ini walaupun ada yang hujan, ada yang tidak, tapi kita di sini nggak hujanan ya. Kita damai sejahtera. Kita siap untuk memuji Tuhan. Di mana kita akan dengan tema Sunday celebration ini kuasa menumbuhkan angin ribut, ya luar biasa. Jangan membuat keributan ya. Tapi puasa menumbuhkan angin ribut. Baik, mari kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur Bapak karena pada sore hari ini kita berkumpul keluarga besar PCC ada di tempat ini Bapak. Kita di tempat ini Bapak untuk pujian penyembahan di mana kita ucapan syukur yang luar biasa. Dari hari ke hari kita akan diberkati dan kita sudah menerima berkat yang besar kasih karunia-Mu yang telah Kau sediakan Bapak. Kami percaya keluarga PCC ini siap sedia melaksanakan di mana kami akan sukacita dan damai sejahtera karena kami percaya kuasa mujizat-Mu terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir untuk menerima firman-Mu dan menerima air kehidupan yang mengalir Bapak. Percaya kuasa-Mu Bapak, karena kami haus akan firman-Mu. Puji Tuhan Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama, ya Tuhan kekasih jiwa kita. Amin. Amin. Yesus kekasih jiwaku, percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. mengasihimu.
yang membuat kesukaran, Dia yang menanggungnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita nyatakan salibnya yang telah mengerjakan segala perkara. Haleluya. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Haleluya. Kami bersyukur salibmu mengerjakan segala perkara. Terima kasih. Kasihnya padaku dan hidupku menang. Ku bebas. Ku menang karena kasihnya
kasih Bapak, kami ucap syukur karena sore hari ini kami merayakan kemenangan demi kemenangan kami oleh karena Engkau Tuhan yang memenangkan kami. Karena Engkau berperan menggantikan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang baik yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini kami boleh belajar lagi, kami boleh menerima lagi yang terbaik daripada Engkau. Kami boleh mendapatkan lagi Tuhan segala sesuatu yang baik yang sudah kerjakan dalam hidup kami, dan kami boleh mengerti, kami boleh belajar untuk menggunakan segala sesuatunya ini Tuhan. Terutama kami berbicara tentang kuasa-Mu Tuhan, menyatakan hari ini Tuhan seperti apa kuasa-Mu, seberapa besar kuasa-Mu yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Mari Roh Kudus Kau sempurnakan pengetahuan kami, pewahyuan kami, dan hikmat kami untuk kami menerima yang terbaik daripada Kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang siap menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita berkata, Amin. Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Hari ini kita bicara tentang angin ribut, segala sesuatu yang ribut. Ya. Dan kita berbicara tentang kuasa. Ya. Kita sudah berbicara tentang kuasa. Kuasa yang apa kemarin? Kuasa yang tersedia, ya. Kuasa yang tersedia yang sudah ada dalam hidup kita, yang kita akan gunakan. Kita belajar bagaimana cara menggunakan kuasa demi kuasa itu yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Amin. Nah, kita bicara tentang kuasa, ya, menundukkan angin ribut. Kita lihat dalam Matius 8 mulai ayat 23. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut? Kamu jarang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Amin. Bisa bayangkan ya, ketika waktu itu Yesus sama-sama dengan muridnya, ya, naik perahu mau ke seberang. Ya, kita lihat di ayat ke-27. Ya. Dikatakan di sini, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, orang apakah orang ini? Mereka heran. Yesus ini orang apa tuh? Kok angin ribut itu taat pada dia? Disuruh diam ya diam gitu. Ya, taat. Jadi ketika dia perintahkan untuk angin ribut itu diam, mereka diam. Bahkan dikatakan tenang sekali. Ya. Ada kuasa yang membuat angin ribut itu taat. Jadi di sini dikatakan angin ribut ini tidak cuma sekedar angin ribut. Dikatakan di situ angin ribut ini mengamuk. Siapa yang pernah lihat angin ribut mengamuk? Siapa yang pernah melihat tetangga kita ngamuk? Siapa yang pernah ngamuk? Ya kan? Nah, di sini sering. Ya. Nah, ketika bukan diam, mereka diam tenang. Ada kuasa ya untuk membuat mereka tenang. Ya. Angin yang kencang, angin ribut ini kira-kira menimbulkan apa? Kebaikan, menimbulkan damai sejahtera, atau menimbulkan kerusakan. Kalau angin ribut kita lihat di TV-TV ya,
ketika ada angin ribut, saya pernah tahun berapa itu ya di Jogja itu sepanjang selokan Mataram itu yang daerah timur itu pohonnya sampai tercabut semua, pohon besar-besar, merata itu. Ya. Gara-gara angin puting beliung, angin ribut itu pohon-pohon besar itu pada tercabut dari akarnya, tidak cuma patah, tidak cuma itu, tercabut dari akarnya. Ya. Betapa kuatnya angin ribut itu. Ya. Nah, menimbulkan kerusakan, ada arus yang kuat, ya, yang ditimbulkan. Ada kuasa yang jahat yang dapat dibinasakan. Ya. Jadi kalau ada angin ribut, orang merasa apa? Yang dirasakan itu angin ribut ya, ya, gitu. Enggak ya? Takut mesti. Enggak tenang, tidak damai sejahtera. Ya. Ada kuasa yang jahat yang dapat membinasakan. Orang takut binasa oleh karena angin itu. Rumah-rumah berterbangan, sapi berterbangan. Ya, apalagi kita ya yang ideal gitu ya. Tapi nggak ada yang selama ini saya nggak pernah terangkat angin ya. Tapi kalau naik motor ibadah Bali ya ada oleh pernah berkali-kali ya kan. Nah, kadang-kadang angin ribut ini mampu membuat kita menyeret ke arah lain, ke tujuan lain ya. Bisa membawa perahunya yang ditumpangi murid sama Yesus ini ke arah lain bisa. Atau malah lebih cepat sampai, nah, sampai kemana? Ya, saya suka godain sama kakak saya waktu kemarin naik kapal ke Tobelo itu, anginnya kenceng, tanpa ya, iya. Semoga anginnya lebih kenceng, lebih cepat nyampe. Nah, dia angin ribut ini bisa membelokkan kita ke tujuan lain. Tadinya kita pengen tidur, ada angin ribut, kita bangkit pergi menjauh, benar nggak? Ya kan? Tadinya kita mau ke arah selatan, gara-gara di arah selatan itu ada ribut, kita tidak jadi pergi atau ke arah lain. Ya, air ribut membuat segala sesuatu rencana-rencana ilahi itu rusak dalam hidup kita. Ya, nah, dan itu bukan dari Tuhan. Ini kejadian ini jelas banget. Di sini kelihatan ini jelas banget bahwa kejadian ini bukan dari Tuhan. Amin. Ya, karena apa? Tuhan tidur. Dia enggak di sini karena Tuhan mengizinkan angin, bahkan dia suruh angin Tuhan. Jadi angin ribut bukan dari Tuhan. Amin. Amin. Ya, jangan sampai kita berprasangka negatif sama Tuhan Yesus. Oh ya, ini badai ini, angin ribut ini diizinkan atau terjadi supaya saya diingatkan, supaya sadar, tidak seperti itu. Ya, Tuhan cukup dengan firman-Nya untuk membuat kita baik, untuk membuat kita sadar. Ya, cukup Dia dengan kasih-Nya. Amin. Ya. Ya. Lalu kapan ini kita bisa merasakan mengalami badai? Ya. Kita lihat di ayat 23. Ayat 23. Dikatakan seperti itu, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Nah ini ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya atau tinggal? Mengikutinya. Artinya apa? Badai ini terjadi justru ketika kita menjadi murid Kristus. Justru ketika kita bersama-sama dengan Kristus. Ya. Badai ini terjadi, bisa terjadi dia nggak pandang kita bersama dengan Kristus atau enggak. Tapi ketika kita bersama dengan Kristus, badai ini semakin akan kita rasakan. Ya. Di saat kita lahir baru, kita berganti identitas diri kita. Saat itu juga dunia tidak berpihak pada diri kita. Amin. Ya, ini kenyataan realita. Karena apa? Karena kita dikatakan bukan dari dunia lagi, tetapi kita dari atas, dari surga. Ya. Nah, saat itu dunia tidak berpihak pada kita lagi. Kita sedang melawan arus dunia. Itulah badai. Itulah angin ribut. Ya. Hari ini, ya, sejak kita lahir baru, kita akan terus melawan arus dunia ini.
Jadi kalau sampai tidak terjadi apapun dalam hidup kita, tenang-tenang aja, semuanya baik-baik saja, ya waspada. Jangan-jangan kita lagi ada di dalam arus dunia. Jangan-jangan kita lagi sepakat dengan arus dunia. Ya. Nah, padahal kita semua menginginkan tenang dan sejahtera. Amin. Ya kan? Bagaimana caranya dengan damai sejahtera itu? Dengan adanya angin ribut itu, kita tetap tenang dan bisa tidur seperti Yesus. Ya. Nah, Yesus ketika ada badai, kira-kira tahu nggak sih? Badainya bahasa semua pasti kena kekapur air, piak, tapi dia pasti tidur. Ya. Jadi kita akan lihat bagaimana seringkali kita memandang Yesus di saat ada badai. Matius 8 ayat 24. Ya, ayat 24-nya. Sekonyong-konyong mengamuklah air ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus dikatakan apa? Tidur. Badai sering terjadi tiba-tiba. Ya, dia seperti air ribut, seperti tiba-tiba mau dibujuk sekonyong-konyong ada keributan, ada kerusakan, ada arus yang kuat yang melawan kita. Ya. Kadang-kadang kita nggak pernah siap, ya kita panik, kita takut, merasa tertekan, kita merasa tertindas, benar ya? Merasa tidak berdaya, seperti tidak ada jalan keluar dan sebagainya. Ya. Dan seringkali kita merasa Tuhan tidur. Seringkali kita merasa Tuhan tidak peduli sama kita. Seringkali kita merasa Tuhan kok cuek ya, atau mungkin nggak ada Tuhan di sekitar kita. Ya. Kita dibiarkan menghadapi semua itu sendirian. Itu yang sering kali kita alami. Siapa yang sering mengalami itu? Ketika ada badai, ada masalah, kok rasanya kok sendirian ya? Tuhan kok nggak tolong ya? Tuhan kok nggak dengar ya? Makanya sering kali orang berdoa supaya doa ini kita ini didengar oleh Tuhan. Jangan-jangan dia ngira tidur. Supaya doa kita ini didengar oleh Tuhan, supaya Tuhan terbangun, supaya Tuhan bertindak. Jangan-jangan orang yang berdoa ini punya prasangka bahwa Tuhan tidak memperhatikan dia, bahwa Tuhan cuek, Tuhan tidur ketika ada badai. Ya, nah jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Amin, amin. Ya, jadi kalau kita ini ada badai dan kita tahu Tuhan tidur dengan damai, haruslah apa? Kita seperti dia, tetap damai. Amin. Ya. Jangan nggak ngaruh gitu. Mau badai kayak apa aja nggak ngaruh dalam hidup. Ya. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Karena roh kita ini terus menghasilkan damai sejahtera. Roh kita ini terus menghasilkan sukacita. Roh kita ini terus menghasilkan kebaikan demi kebaikan. Buah-buah roh itu terus dihasilkan. Mau ada badai mau enggak. Itu keputusan kita. Mau panik, mau takut, atau mau tidur, atau mau tenang. Amin. Ya. Nah, Yesaya 25 ayat 4. Jangan dibaca. Yesaya 25 ayat 4. Bacanya harus lebih keras daripada itu. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Amin. Amin. Ya, apa yang seperti angin ribut di musim dingin loh ini. Jadi udah musim dingin kan demen ada angin ribut lagi. Sembribit, nggak cuma sembribit, ada angin ribut, anginnya dingin banget. Itu terasa kita tuh rasanya beku sekali, rasanya kita nggak bisa apa-apa gitu. Ya. Yang dikatakan apa? Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Hati-hati, ya. Angin ribut jangan kita bayangkan, ya boleh, itu natural, ya kan? Angin ribut, angin topan, angin badai, tetapi
Di sini kata sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti air ribut di musim dingin. Ya, artinya apa? Jangan sampai timbul amarah di dalam hidup kita. Karena itu bisa apa? Bisa menjadi air ribut. Begitu juga ketika kita menghadapi amarah orang-orang yang sombong. Ya, jangan sampai kita tidak ada kesalahan. Amin. Kita punya kuasa di situ. Ya, kuasa untuk tenang, untuk damai, ya, untuk tidur ketika ada orang marah-marah. Jangan tidur tambah marah-marah lagi ya. Tidur terus, ya. Bangun lagi, tidur lagi ya. Yakobus 1 ayat 20. Hati-hati, ya kan? Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Hati-hati, kalau kita marah, amarah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, walaupun kita marah demi kebenaran. Ya. Hati-hati, ya, waspada, tetap bisa mengendalikan diri di saat kita marah. Marah manusiawi, amin. Semua orang bisa marah, tetapi mulai kendalikan diri supaya kemudian kita tidak meningkat menjadi kesombongan. Ya, tidak meningkat menjadi kita menindas seseorang. Ya. Karena bagi orang lain yang kita marahi itu seperti air ribut. Ya. Nah, hati-hati. Ya. Jadi yang dimaksud di sini kuasa untuk menghentikan badai, angin ribut, segala sesuatu yang menekan arus duniawi ini, kemarahan orang yang sombong. Itu termasuk di dalamnya. Ya. Jangan kehilangan damai sejahtera. Tetap tenang, amin. Tetap tenang. Ya. Kalau nggak bisa tenang, tidur nggak apa-apa. Ya, walaupun pura-pura tidur. Ya. Tetapi apa? Kendalikan diri kita. Amin. Karena apa? Kita punya buahnya. Kita sudah punya buah roh, bisa mengendalikan diri. Jadi pakai buah roh itu. Ya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Matius 8 ayat 25 sampai 26 ya, 25-26 ayat selanjutnya dikatakan sini. Maka datanglah murid-muridnya memanggilkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ya, mulai datang pada Tuhan. Ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya, lalu bangun Yesus menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Teduh sekali. Amin. Jadi yang pertama dilakukan adalah datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada hantu, tambah marah lagi. Ya. Datang kepada Tuhan, bangunkan dia, artinya bukan Yesus ini nggak tahu apa-apa, bukan seperti itu. Artinya apa? Mulai kita tidak menambah emosi, kita tidak panik, kita tenang. Dengan menyadari bahwa Yesus itu ada bersama dengan kita. Dan dia tetap damai sejahtera. Dia tenang. Dan dia tidak pernah membiarkan kita nanti akan celaka. Amin. 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 Ya, kalau Yesus menyertai kita, tenang. Kita harus bersikap seperti dia. Ya. Sadari bahwa Yesus selalu ada bersamamu, satu perahu dengan dia, sedang berjalan bersama-sama, dan sedang menuju tujuan bersama-sama dengan dia. Sadari itu. Amin. Ya. Itu harus apa ya? Ketika badai datang, kita sadar, oh ya, aku berjalan sama Tuhan, tenang aja. Ya, aku tidak pernah ditinggalkan dia. Walaupun sepertinya dia tidur, tapi dia tidak pernah pergi ke perahu yang lain. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Ya, bangun kepercayaan kita kepada Tuhan walaupun seolah-olah dia tidur. Ya, artinya apa? Kita tetap percaya. Amin. Segala sesuatu yang terjadi di luar prasangka kita, di luar dugaan kita, di luar perhitungan kita, bahkan di luar kontrol kita harus tetap percaya. Amin. Ya, bahwa dia tetap memberikan kita damai sejahtera. Dia tetap ada bersama kita. Kita tidak pernah meninggalkan kita.
dan dia juga nggak bisa meninggalkan kita. Amin. Karena dia sudah menyatu dengan kita. Yang ketiga, gunakan kuasa melalui perkataanmu. Gunakan kuasa ya, mulai perkataan. Ya. Karena kita tahu, oh ya, Yesus ada di dalam hidupku, kuasanya ada di dalam hidupku. Saat ini seperti Yesus yang waktu itu menyuruh badai diam, dengan perkataanku aku menyuruh badai itu. Dengan perkataanku menyuruh air itu diam. Dengan perkataanku aku menyuruh masalah itu tenang. Amin. Amin. Ya. Kuasa sudah ada pada kita. Kuasa yang sama yang dipakai oleh Yesus untuk membuat air ribut itu tenang. Ya. Jadi lakukan aja. Belajar, mulai belajar apa. Yang langsung bisa, ya. Tapi sederhananya sudah tahu. Amin. Ya. Simple, sederhana caranya. Cuma nggak gampang juga gitu. Ya. Perlu belajar, perlu membiasakan diri. Ya. Nah, Yesaya 32 ayat 1 sampai 4. Yesaya 32 ayat 1 sampai 4. Silakan dibaca. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perlindungan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terturun nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Amin. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Siapa? Yesus. Ya. Dia memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Amin. Siapa pemimpin-pemimpin? Kita. Amin. Ya, kita dijadikan Tuhan oleh karena kita sudah mendapat kebenaran Dia. Ya, kebenaran raja. Maka kita dikatakan imamat yang rajani. Amin. Imam yang tahu kebenaran, yang di dalam kebenaran, dan yang melakukan kebenaran. Yang rajani, yang memimpin, yang memerintah. Ya. Dan mereka masing-masing seperti tempat perteduhan. Kita akan menjadi tempat perteduhan, tempat perlindungan terhadap air ribut. Jadi kalau ada air ribut, jangan cari perlindungan. Tetapi kita ini ada tempat perlindungan. Amin. Karena yang punya kuasa adalah kita. Yang punya kuasa adalah kita ini, yang adalah pemimpin-pemimpin di dalam kebenaran. Dan orang-orang akan datang ke tempat kita untuk mereka dilindungi dari segala air ribut, dari segala amarah, dari segala arus-arus dunia ini, ya, dari segala sesuatu yang menekan hidup mereka. Amin. Ya. Jadi mulai sadari bahwa kita ini punya kuasa, dan dampak kuasa itu sangat besar sekali. Ya, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Naungan batu yang besar di tanah yang tandus artinya apa? Dia melindungi setiap orang dari kehausan, dari panas terik. Ini kita. Kuasa yang kita. Ya. Seperti aliran air di tempat yang kering. Jadi inilah Tuhan jadikan kita seperti ini supaya apa? Supaya orang datang ke tempat kita untuk mereka menerima air kering, untuk mereka disegarkan. Amin. Untuk mereka teduh, untuk mereka damai sejahtera bersama-sama dengan kita. Ya, di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup. Jadi air ribut itu membuat mata orang jadi gelap. Ya, nggak ngerti jalannya, mereka panik. Ya. Ini bagian kita.
karena yang punya kuasa kita. Dan telinga-telinga orang yang mendengar akan memperhatikan. Yang mereka panik, suruh dengar nggak bisa dengar, ya kan? Dia tidak pernah mendengarkan kebenaran. Dengan adanya kita yang punya kuasa yang menenangkan mereka dari badai, dari masalah, dari hal ribut mereka, sehingga mereka bisa dengar kebenaran, sehingga mereka bisa dihiburkan. Amin. Mereka bisa dikuatkan. Ya. Hati orang-orang yang terbuka itu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Amin. Sehingga mereka tidak panik. Ya. Mereka bisa berbicara, mereka bisa mendengar, mereka bisa tenang dalam mempertimbangkan segala sesuatunya. Itulah kuasa yang kita punya itu apa? Untuk meredakan air ribut. Ya. Sehingga air ribut, segala air ribut itu akan tenang sekali. Amin. Amin. Ya, mulai hal yang sederhana ini kita praktekkan. Tidak gampang memang. Ya, tetapi kita sudah tahu kebenarannya, ayo kita praktekkan. Ya, ketika terjadi keributan, kita tahu, oh ya, aku ini tempat yang teduh bagi orang-orang itu. Aku harus menenangkan mereka. Aku harus memberikan mereka damai sejahtera, memberikan mereka kekuatan, mengajak mereka datang pada Tuhan. Ayo, aku doakan minimal seperti itu, dan itu pengaruhnya luar biasa banget. Ya. Engkau lagi mengalami apa? Tanya aja. Kamu mau tak doakan? Ya, ada yang doakan. Amin. Ya. Banyak orang yang hari ini mengalami air itu, mengalami badai. Ya, apalagi hari-hari seperti ini. Ya. Bagian kita tidak takut, tidak lari dari air ribut. Bagian kita apa? Kita punya kuasa, kita membuat tenang air ribut itu. Ya, sehingga mereka melihat kuasa itu dan itu. Amin. Amin. Diberkati dengan ini semua. Amin. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tegaskan Kau Allah. Mari balik berdiri. We
Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami kedamaian, ketenangan. Bahkan di saat-saat ada badai, di saat-saat ada angin ribut, di saat-saat ada amarah, di saat ada intimidasi dari dunia ini Tuhan. Tetapi Engkau mau kami tetap tenang, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak sekali-kali pun meninggalkan kami, bahwa Engkau sudah memberikan kuasa itu dalam hidup kami, untuk kami tetap damai sejahtera, untuk kami tetap tenang, dan kami menenangkan badai itu, kami menenangkan angin hidup itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa-Mu yang memampukan kami menghadapi segala sesuatu di dunia ini. Karena kami berasal bukan dari dunia ini, kami berasal daripada Engkau Tuhan, daripada surga. Sehingga segala sesuatu yang ada ketika kami ada di dunia ini, kami akan mendapatkan perlawanan-perlawanan di dunia. Tapi kami tidak takut Tuhan, karena Engkau beserta kami. Engkau memberikan kami kuasa, Engkau memberikan kami kemampuan, potensi untuk kami menghadapi setiap air hidup itu. Sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Firman yang sudah Kau berikan dalam hidup kami, yang memberikan kami kesadaran apa yang sudah kami miliki untuk kami menghadapi setiap masalah-masalah. Berkati jemaat-Mu di sisi Tuhan, berkati keluarga mereka. Segala sesuatu yang mereka hadapi bukan daripada Engkau Tuhan yang percaya, tetapi Engkau yang baik memberikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka mengalami yang jahat itu dalam kehidupan mereka, mereka tetap tenang, mereka tetap percaya, dan mereka punya kuasa untuk mereka menghentikan segala sesuatunya itu. Hati mereka akan terus meluap dengan ucapan syukur, dengan nyanyi-nyanyian pujian-pujian bagi Engkau Tuhan. Oleh karena mereka tahu Engkau sudah membela hidup mereka, dan Engkau sudah memberikan mereka kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur pada saatnya Tuhan. Kami akhiri ibadah pada sore hari ini Tuhan, dan kami mau terima berkat yang daripada surga. Mari kita terima berkat daripada surga. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah, dan buahku tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin.